Abdurrahman Ahmad As-Sirbuni dalam bukunya yang berjudul Kisah Haji Wali-Wali Allah mengisahkan pengalaman Syekh Junaid Al-Baghdadi saat pergi haji ke Baitullah dan berziarah ke makam Rasul. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Imam Junaid mendengar suara rintihan yang sangat menyayat hati. Beliau menduga, tentulah suara itu datang dari hati seseorang yang hancur. Imam Junaid pun mencari-cari sumber suara itu. Ternyata, rintihan itu keluar dari mulut seorang pemuda yang sangat kurus, lemah, tetapi wajahnya bercahaya. Imam Junaid mendekatinya, dia membuka matanya dan langsung mengucapkan salam. "Assalamualaikum ya Abul Qasim." "Waalaikumsalam," jawab Imam Junaid penuh keheranan. Imam Junaid lalu bertanya, "Nak, siapakah yang memberitahu namaku kepadamu, sedangkan kita belum pernah mengenal satu sama lain?" Pemuda itu berkata, "Wahai Abul Qasim, aku telah mengenalimu sejak di alam ruh. Allah yang memberitahuku namamu." "Demi Allah, wahai Abul Qasim, kalau aku sudah mati, mandikan dan bungkuslah aku dengan baju yang kupakai ini. Naiklah ke bukit itu. Panggillah orang-orang untuk mensyalatiku. Lalu, kuburkanlah aku di tempat ini pula. Hanya Allah yang akan membalas segala kebaikanmu." Imam Junaid menyaksikan anak muda itu penuh berkeringat di dahinya, sehingga membasahi seluruh wajahnya. Suaranya semakin menekan kesakitan, tetapi dia masih sempat berpesan lagi. "Wahai Abul Qasim, setelah engkau selesai menunaikan hajimu, dan sudah kembali ke negerimu, hendaklah engkau pergi ke Baghdad, dan tanyakanlah kepada orang-orang di sana tentang kampung Darb Zafaran. Setelah tiba di kampung itu, tanyakanlah tentang ibuku dan putraku, serta sampaikanlah salam kepada mereka." "Baiklah," jawab Imam Junaid. Rintihan anak muda itu semakin melemah, dan tidak lama kemudian, dia berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Imam Junaid pun memandikannya, mengafaninya dengan bajunya. Setelah urusan itu selesai, Imam Junaid naik ke atas bukit dan berseru dengan suara keras, "Wahai manusia, marilah kita mensyalati mayat orang asing ini." Tiba-tiba, datanglah beribu-ribu orang dari segenap penjuru, seperti ulat layaknya. Wajah-wajah mereka bagaikan cahaya bulan purnama. Mereka pun bersama-sama mensyalati mayat itu, kemudian menguburkannya. Setelah selesai penguburan mayat itu, maka, dengan serta-merta hilanglah ribuan orang tadi, tanpa ada bekasnya sebagaimana kemunculannya. Imam Junaid benar-benar heran atas kejadian itu, juga atas kemuliaan mayat yang tidak dikenal sebelumnya. Seusai haji, Imam Junaid segera pergi ke Baghdad, dan menuju ke kampung Darb Zafaran. Setibanya di sana, terlihat di lorong-lorong kecil kampung itu, ada anak-anak yang bermain-main. Tiba-tiba, seseorang di antara mereka, memandang tajam Imam Junaid. Dia mendekati Imam Junaid dan berkata, "Assalamualaikum, ya Abul Qasim. Mungkin kedatanganmu untuk memberitahu tentang kematian ayahku." Imam Junaid terkejut mendengar pertanyaan anak kecil itu. Sungguh tepat apa yang dikatakannya. Padahal, dia masih demikian kecil. Anak itu kemudian menuntun Imam Junaid ke sebuah rumah. Lalu, mengetuk pintunya. Seorang wanita tua membukakan pintu. Alangkah jelas wajah kesalehan wanita itu. Setelah Imam Junaid ucapkan salam dan dia membalasnya, dia menangis terisak-isak. Di tengah isak tangisnya, dia bertanya, "Wahai Abul Qasim, di manakah tempat kematian anakku dan cahaya mataku? Semoga dia wafat di Arafah." Imam Junaid begitu terkejut dan menjawab, "Tidak." "Apakah di Mina?" "Tidak." "Di Musdalifah?" "Tidak." "Lalu di mana?" "Apakah di padang pasir, di bawah pohon kailan?" "Ya," jawab Imam Junaid. Mendengar berita itu, dia menjerit keras, "Oh anakku, oh anakku." Suaranya bercampur tangisan yang sungguh menyayat hati semua orang yang ada di situ. Ibu itu terus sesak dadanya, dan ketika itulah dia mengembuskan nyawanya. Melihat neneknya yang telah meninggal dunia, anak kecil itu pun mendekati mayatnya sambil menangis terisak-isak. Kemudian menengadah ke arah langit, seraya berdoa, "Wahai Allah, mengapa engkau tidak mengambilku bersama nenekku? Lebih baik engkau ambil nyawaku untuk pergi bersama mereka." Tiba-tiba saja, sesaklah dada anak kecil itu, dan dia pun mengembuskan napasnya yang terakhir. Semoga Allah merahmati mereka. Imam Junaid benar-benar takjub menyaksikan segala kejadian tadi. Alangkah bahagianya keluarga itu. Dia pun mengurus kedua jenazah itu bersama para tetangga mereka. Setelah menguburkan jenazah keduanya, dengan hari yang penuh sedih dan iba, dia meninggalkan kubur mereka dengan menyebut asmanya tiada henti.